10, 9, 8, 7, 6, 5, menembus gelap malam, terang impian dan cintaku. Dengarkanlah aku, wahai semesta, harapku untuk masa depanku. Tak akan menunggu, tak perlu meragu, dan ku kejar oh mimpiku. Dampangin dulu. Wahai semesta, untuk masa depanku. Tak akan menunggu, meragu, dan ku kejar oh mimpi demi mimpiku. Sampai nanti ku dapat cintaku. Menunggu, tak perlu meragu, sejauh luar angkasa. Tak akan menunggu, tak perlu meragu, kan ku kejar oh mimpiku. Sampai nanti ku dapat, sampai nanti ku dapat. Tak akan menunggu, tak perlu meragu, kan ku kejar oh mimpiku. Sampai nanti ku dapat cintaku. Ya. Nantikan kejutanku. Boleh dilihat-lihat dulu, nanti Oke. sebelum kita menuju ke lokasi atas ya. Nah, ini pustakanya. Oh, sini ada pustakanya. Boleh yang ada pulpen lebih? Saya akan mengajak kita semua untuk berkenalan nih dengan Bank Indonesia. Yuk kita kenal Bank Indonesia lebih dekat sebagai bank sentral kita gitu. Mungkin boleh next. Nah, bank sentral itu memiliki
ada arti luas dan arti sederhananya seperti itu. Nah, bank sentral itu secara gampangnya bisa kita artikan sebagai banknya dari bank gitu. Jadi kalau kita yang dilakukan oleh bank-bank ini bisa dapat untung nih. Nah, kalau di Bank Indonesia kita tidak mencari untung, adik-adik. Jadi di Bank Indonesia ini kita sebagai lembaga negara, kita itu bertugas untuk tujuannya itu menjaga kestabilan nilai rupiah tadi. Kalau saya ulang sedikit lagi nih, kita itu menjaga kestabilan nilai rupiah itu salah satunya terhadap barang dan jasa lewat inflasi tadi, sehingga supaya kedepannya kita itu kalau berbelanja tidak semakin menurun nih jumlah barang yang kita terima. Kayak contohnya permen tadi 1.000 rupiah kita bisa dapat 10 permen. Kita jangan tahu nih perbedaan dari Bank Indonesia dengan bank-bank lainnya. Tadi kakak kan sering sebutin nih ada tugas Bank Indonesia itu menjaga nilai rupiah gitu. Mungkin adik-adik penasaran juga sebenarnya apa sih kak rupiah itu gitu. Nah, selama ini kan mungkin kita mengartikan rupiah itu uang kertas ataupun uang logam yang mungkin sering adik-adik gunakan untuk jajan gitu. Nah, di sini aku mau ngajak kalian kenalan lebih lanjut nih. Apa sih rupiah gitu? Apa sih yang harus kita tahu terkait dengan rupiah? Gimana sih kita harus menjaga rupiah? Nah, itu nanti kita akan diajak kenalan lebih lanjut nih dengan rupiah dengan oleh Bang Tami gitu. Nah, Bang Tami ini juga punya banyak hadiah nih buat adik-adik nanti. Jadi kalian harus jangan sampai kelewat ya gitu untuk mendengarkan nih ceritanya Bang Tami. Siapa tahu nanti di tengah-tengah ada kuis, terus kalau kalian bisa jawab dengan benar dan bisa dapat oleh-oleh ya Bang Tami ya, dapat hadiah gitu. Mungkin yang kertas dari 1.000 sampai 100.000. Mungkin adik-adik juga udah pada tahu kan di uang rupiah kita ada gambar pahlawan, siapa aja gambar pahlawannya, udah pada tahu kan? Nah, di sini kakak akan mencoba mengajak adik-adik untuk mengenal uang rupiah kita. Nah, materi hari ini tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Dimulai dari cinta. Nah, kenapa kita harus cinta sama rupiah? Mungkin di antara adik-adik semua udah pada tahu kan uang rupiah itu ada apa aja sih di dalam uang rupiah itu. Nah, di sini kita belajar tentang bagaimana mengenal rupiah kita. Salah satunya di uang rupiah kita tuh ada gambar pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Jepri. Ya, lanjut. Lanjut. Mau nanya apa? Apa beda duit uang yang dari Indonesia ke negara lain? Apa bedanya uang negara kita sama uang negara lain? Boleh langsung dijawab ya. Salah satu bedanya kan di uang kita itu banyak fitur pengaman. Itu bedanya. Contohnya di negara kita sekarang pakai uang rupiah dari bahan serat kapas. Kalau di Australia atau Singapura itu pernah lihat pecahan 100.000 yang 3D? Ada nggak iklan Bank Indonesia yang 3D? Dilihat. Siapa yang bisa jelasin? Dilihatnya apa aja di uangnya? Ayo, maju ke depan. Yang muda-muda aja. Ayo. Ini mudah nih, ada uangnya nih. Nih, apa aja yang dilihat, yang diraba? Ayo, siapa yang berani? Ya, silakan. Saya ini cuma 10.000 nih kecil. Ada di dalam 10.000 nih. Ayo, ada yang berani? Ayo, silakan ke depan. Boleh jelasin sama teman-temannya. Itu mic-nya. Ini bisa. Iya. Tahu kan?
Ada sana. Gimana, yang sini atau di sini? Oh, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat, diraba, diterawang. Nah, dengar, dilihat, diraba, diterawang. Nah, dilihat apa aja yang dilihat? Tahu nggak? Nah, silakan, ayo lanjut. Yuk kita belajar sama ini teman kita, ayo. Dilihat apa aja yang dilihat dari uang kita. Dilihat, diraba, Terawang, dilihat, diraba, dan diterawang. Apa yang dilihat? warna uang, terlihat terang dan jelas. Nah, yang pertama warna uang rupiah kita itu terlihat terang dan jelas. Ya, terus selanjutnya Kode tunanetra. nah, di uang kita juga ada kode tunanetra untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus seperti itu. Lanjut. Benang pengaman. Ada yang tahu benang pengaman? Itu salah satunya juga benang pengaman. Kalau diraba apa diraba? Diraba Uangnya terasa kasar. uangnya terasa kasar di pecahan tertentu, di pecahan ini tulisan 100.000, gambar Garuda, itu kalau diraba terasa kasar. Terakhir diterawang, apa yang diterawang? Tanda air berupa gambar pahlawan terdapat pada semua pecahan uang kertas. Nah, ketika diterawang ada gambar pahlawan kita di semua pecahan uang kertas. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Terima kasih. Nah, kenalin dulu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani. Saya ingin menanyakan apa perbedaan uang yang dulu sama sekarang dan bentuknya dan ukurannya. Uang yang dulu, uang yang mana nih? Uang baru. Udah, oke. Uang dulu sama uang sekarang, mungkin maksudnya uang yang baru mungkin ya. Kan kita udah lihat uang yang baru kemarin, yang tahun emisi 2022. Perbedaannya banyak. Kecil, lebih mungil, lebih imut. Nah, terus di uang yang baru juga salah satu ini apa namanya, Bank Indonesia untuk mencegah pemalsuan, maka Bank Indonesia menambah beberapa fitur pengaman seperti itu. Terus bahan uangnya juga lebih terang. Itu juga untuk salah satunya ini yang mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak sering kata bahasa bangkanya kesaru kan. Pecahan 20.000 sama 2.000. Benar nggak? Yang tahun 2016. Untuk itu salah satunya Bank Indonesia menerbitkan uang baru tahun emisi 2022. Warnanya itu jelas, jadi bedanya antara pecahan 2.000 sama 20.000 seperti itu. Ada yang tanya lagi? Adanya udah paham? Paham. Nih hadiah nih buat adik Doni ya namanya, Ramadhani. Yang pertama dilihat, apa yang dilihat? Warna uangnya Terlihat terang dan lebih terang, lebih jelas. Nah, diraba, apa yang diraba? Itu dilihat ada benang pengaman salah satunya. Terus apa lagi? Ada ini yang di sudut itu kayak namanya color shifting, itu yang warnanya bisa berubah-ubah, yang kayak perisai itu di sudut kiri bawah.
Itu terasa kasar itu yang diraba. Terus yang diraba selain itu apa lagi? Ada yang gambar burung Garuda tuh. Kalau dipegang agak kasar dibandingin sampingnya itu. Itu diraba. Terus di terawang, apa di terawang? Gambar pahlawannya. Di terawang ada gambar pahlawannya. Satu lagi yang ini logonya Bank Indonesia. Kalau di terawang itu logo BI-nya jelas. Kalau nggak di terawang itu nggak kelihatan kalau itu adalah logo BI. Itu salah satunya. Ada yang udah ngerti atau masih belum paham? Jadi jangan belajar uang palsu. Ini belajar Soal itu pertanyaan. ciri-ciri uang asli seperti itu. Di Bank Indonesia nggak ada kita belajar uang yang palsu. Ada yang bertanya lagi nggak? Kalau nggak ada, kakak udah nggak sabar nih ngajak main puzzle. Oke, siap. Kita punya permainan puzzle nih. Oh iya. Tadi sudah jelasin ya, ada Fitri tadi nih. Nih. Nih dah. Udah lihat? Dilihat warnanya terang dan jelas nih. Kalau uang asli kayak gini nih, warnanya terang jelas. Kalau uang yang diragukan, warnanya bisa aja kayak pudar. Ada yang bisa bertanya bahwa ada mungkin ke perbankan, ini minta bantu sama orang-orang perbankan kalau ada sekalian nabung atau apa seperti itu. Terus apa lagi nih? Dilihat warna uang terasa terang dan jelas. Terus ada benang pengamannya nih. Ini benang pengaman dari atas ke bawah nih. Ada benang pengamannya. Kalau yang uang yang 2016 itu yang di tengah nih. Kalau sini sebelah kiri dia. Ada gambar pahlawannya, jangan lupa di setiap uang rupiah kita ada gambar pahlawannya. Nanti kalau gambarnya main bola atau siapa, itu bukan uang kita. Misalnya uang banyak kan sekarang uang mainan terus ya kan, jangan sampai ketipu. Nah diraba, apa aja yang diraba? Di sini nih salah satunya di nominalnya. Ini yang ada tulisan 10.000 atau 5.000. Ketika adik-adik coba raba di sini, ini licin. Tapi ketika ke sini rasanya kasar seperti itu. Terus satu lagi di sini nih di burung Garuda rasanya kasar, terasa kasar. Ada yang punya uang bisa dipraktekkan ini kasar uangnya. Sama itu ada juga uang 50.000. Kasar nggak di nominalnya di yang tulisan 50.000. Di sini kasar kan? Disebanding sampingnya seperti itu. Kalau di terawang ini nih. Ada gambar pahlawannya. Coba. Siapa gambar pahlawannya di sana? Siapa itu? Ayo. Itu sama yang gambar depannya itu. Coba lihat, sama nggak? Sama. Sama nggak? Mana? Ada. Temuan, iya. Sini. Ada. Nah, satu lagi ini nih yang di terawang. Apa lagi nih? Gambar ini nih yang ada logo BI-nya. Ada nggak? Ketika di terawang bentuk huruf B sama I, logonya Bank Indonesia. Gurunya ikut belajar. Ada nggak? Kalau nggak kita terawang kayak gini nggak tahu nih gambar apaan nih. Nggak jelas kan gambar apa kalau nggak di terawang. Coba aja tutup belakangnya. Lihat. Nah, nggak jelas gambar apa. Tapi ketika kita terawang itu berbentuk logo Bank Indonesia. Kalau uang yang kita ragukan, yang bukan rupiah asli, ini nggak kita terawang aja dia udah kelihatan huruf B sama I-nya. Dia nggak perlu terawang. Itu karena rata-rata mereka belum mampu mencetaknya seperti ini. Itu. Ada yang bertanya lagi? Ayo, apa aja tentang uang? Tentang uang, apa aja yang pengen diketahui tentang? Oh iya, silakan Dek Ahmad. Saya mau menanyakan bagaimana ciri uang palsu. Udah tadi sudah. Tadi udah, kita kan udah kakak bilang kita nggak belajar ciri-ciri uang palsu atau uang yang diragukan. Yang kita pelajari adalah ciri-ciri uang rupiah asli itu seperti apa. Tadi sudah dijawab. Tuh. Nah, Ada pertanyaan lain? Ayo, pertanyaan lain. kalau uang yang rusak, nah coba tanya.
Diapain? dapat uang rusak. Yang sobek diisolasi atau diapain? Yang sobek aja. Nah, kakak tanya, kalau adik dapat uang sobek, diapain uangnya? Mau Diapain? Kalau dapat uang yang sobek, misalnya sering kan nih, sobek dikit sampai sini, atau enggak ininya hilang setengah gini nih. Gimana? Bisa dibelanjakan nggak? Kalau udah hilang segini? Enggak bisa lagi. Jadi uangnya diapain? Disimpan. Kalau uangnya 50.000 sayang nggak disimpan terus? Sayang. Terus diapain jadinya? Dilem. Pakai kertas putih biasanya ujungnya. Nah, adik-adik, uang yang sobek itu masih bisa ditukarkan ke Bank Indonesia selama masih memenuhi syarat. Salah satu contohnya, ini kasih tahu ya. Misalnya uangnya kepotong 2. Uangnya kepotong nih 2-nya. Aduh, melayang lagi. Nih, kepotong 2. Kak, itu masih bisa diganti. Kalau nomor seri yang ini sama ini tuh sama. Nomor seri ini sama ini sama. Ingat, nomor serinya harus sama. Kalau nggak sama, jangan disambung. Kan sering kita ketemu kan, ini sama ini beda nomor serinya. Tapi dilem sama orang, masih dibelanjakan, itu nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Atau sobeknya segini, masih bisa ditukarkan ke Bank Indonesia. Atau kalau jauh ke Bank Indonesia bisa ke Bank Umum. Bisa ditukarkan, harusnya mereka mengganti dengan uang baru sesuai nominal. Misalnya uang rusaknya 50.000, tukarnya 50.000 juga. Jangan mau dikasih 20.000. Ya, kalau ke Bank Indonesia juga gitu. Jadi kita tukarkan sesuai nominal. Yang nggak bisa seperti apa? Kalau uangnya udah robek setengah, sisanya setengah, datang ke Bank Indonesia, kita tukar uang baru, nggak bisa. Dia batasnya 2/3 lebih. Jadi kalau uangnya masih kira-kira 2/3 lebih, itu masih bisa ditukarkan ke Bank Indonesia. Atau ada orang tua, nenek, biasanya kan suka nyimpan di rumah itu kan, di bawah kasur, di bawah lemari, uangnya rusak, bingung mau diapain, silakan datang ke Bank Indonesia. Datangnya setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 11. Jadi Bank Indonesia membuka penukaran uang rusak. Seperti itu. Nanti kalau uangnya bolong susah ngukurnya, kita punya alatnya buat ngukurnya. Itu masih bisa diganti atau enggak? Seperti itu. Ngerti semua? Kalau uangnya diganti seperti apa? Jadi jangan jangan diisolasi pakai kertas putih, belanjain habis itu, atau enggak nomor serinya beda, sambung, belanjain lagi, nggak boleh. Ya, nggak boleh ya. Seperti itu. Perkenalkan, saya Renza, ingin bertanya bagaimana cara melihat seri dari uang tersebut dengan benar. Lihat seri. Oh, tadi kaitannya sama uang rusak tadi, maksudnya bagaimana melihatnya dengan benar. Nah, yang adik-adik harus tahu, uang rupiah kita ini terdiri dari 3 huruf, yang awalnya 3 huruf. Nah, kemudian ada 6 angka. Nah, yang masih bisa ditukar itu yang semua huruf sampai dari huruf sampai angka yang ujung ini itu sama kiri dan kanannya. Seandainya hilang 1 angka aja atau 1 huruf aja, itu Bank Indonesia nggak bisa mengganti. Seandainya dia kepotong 2, itu kan kita nggak bisa meyakini bahwa yang sebelah kiri ini bagian dari sebelah kanan kalau nomor serinya nggak lengkap. Jadi harus dilihat benar-benar nih dari hurufnya sampai angka yang terakhir, 3 huruf 6 angka ini. Nah, kalau udah sama, itu bisa tukarkan ke Bank Indonesia, bisa disolasi dulu atau disambung dulu gimana. Nanti datang aja ke Bank Indonesia, nanti kita tukarkan dengan uang yang baru, seperti itu. 3, boleh gabung ke situ aja, berempat. Gabung situ, sini gabung. Oh, cewek soalnya ini ya. Oh, udah cewek bertiga-tiga aja. Cowoknya aja nih yang banyak. Cowok berempat aja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tuh lingkaran.
Lingkaran 4 orang. 55 cowok 55 berarti rame nih cowok. Ngelingkar. Ya. Oke, ada 5 kelompok ya. Oke. Oke Mas Hasan. Iya satu. Nah. Oke, Mas Angga ini ngasih. Ini Mas. Nih, dijelasin dulu dengan Kak Angga. Izin ya, saya jelasin dulu peraturan permainan kita. Ini adalah permainan puzzle. Puzzle ini berbentuk uang. Baik, ini yang di atas itu tampak muka, yang di bawah ini tampak belakang. Oke? Jadi tugas teman-teman adalah untuk menyusunnya sesuai gambar. Ya. Jadi yang menentukan pemenang adalah yang pertama kecepatan, yang kedua ketepatan. Belum tentu cepat itu bisa menang. Jadi ketika yang cepat yang ini contohnya nih, yang dari tim ini pertama nomor 1, oke berhenti, yang lain tetap lanjut sampai dapat 1, 2, 3, 4, 5 sampai urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Sudah dapat semuanya. Karena ini yang nomor 1 tadi saya dan teman sama Mas Galang ini, Kak Galang, periksa dulu benar nggak ketepatan gambarnya. Kalau benar ternyata dia akan jadi juara pertamanya. Tapi jika susunan itu tidak tepat, maka pindah ke urutan kedua. Misalnya ini cepat nomor 2 tadi, kita periksa ternyata dia yang benar, dialah yang pemenangnya. Gitu ya. Oke. Ya. Nih butuh kekompakan dan kerjasamanya. Ketika sudah berhasil menyusun semuanya, angkat tangan ya, biar kakak-kakak di sini bisa menentukan siapa yang tercepat. Siapa yang mau 100.000? Oleh 100.000. Ini dapat belakang seperti ini.